Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala fala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah masih izinkan kita berkesempatan duduk kembali belajar, dan semoga Allah istiqomahkan kita, wafatkan kita di atasnya, wafatkan kita di dalam kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah, wafatkan kita di atas nilai-nilai kebaikan sehingga kita pulang dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah mudah-mudahan kajian ini juga menjadi husnul khitam, penutup yang baik. Jadi menjadi husnul khitam, penutupan yang baik, yaitu penjelasan yang terakhir, karena kita masuk pada sifat yang terakhir, yaitu sifat yang ke-8 yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Jadi di antara deretan sifatnya ibadur rahman, Allah tutup dengan sifat yang terakhir, yaitu mereka selalu tunduk dan berdoa kepada Allah atas segala harapan. Mereka selalu tunduk dan berdoa kepada Allah atas segala harapan. Mereka berharap, mereka pengen sesuatu, tapi mereka tunduk dan memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat sejati seorang ibadur rahman. Makanya penulis bilang sifat yang ke-8 adalah inayatuhum bid-du'a wat tadarru'i lillah, yaitu kebiasaan mereka yang selalu berdoa dan menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadarru' itu sinonimnya khusyuk. Di antara sinonimnya khusyuk adalah tadarru'. Jadi maknanya khusyuk sinonimnya adalah al-khudu' wat tadarru'. Itu tunduk, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi al-khusyuk, sinonimnya. Sinonim bahasa Arabnya muradif. Bahasa Arabnya sinonim adalah muradif. Jadi muradifnya al-khusyuk adalah at-tadarru', al-khudu'. Ya, dia merendah, nunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifatnya ibadur rahman. Mereka kalau pengen apa-apa dan mereka memanjatkan harapan mereka, melangitkan asa kepada yang maha bisa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka berdoa dengan doa yang mungkin banyak kita hafal. Kita hafal ayat ini karena Rabbana hablananya. Ya. Walaupun kita tidak tahu. Kadang saya kalau jadi imam, setelah imam ditanya sama bapak-bapak, "Pak, ya Ustadz, itu yang tadi surat itu Rabbana hablana surat apa?" gitu. Ya, dia sudah hafal Rabbana hablananya, tapi dia nggak tahu itu dalam Al-Qur'an. Itulah di antara tanda bahwasanya kita selalu berdoa dengan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Mereka mengatakan walladzina yaqulun, mereka selalu mengatakan Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, berikanlah kami istri-istri dan keturunan-keturunan. Kata jamak di sini berarti untuk semuanya. Yaqulun jamak, alladzina yaqulun itu ibadur rahman jamak. Jadi makna istri-istri kami itu bukan untuk personal. Ya, jangan mengatakan dalil ini berarti Allah menyuruh istri-istri kami banyak istri. Ya. Ini penyimpangan dalam tafsir ini. Jadi tafsir ayat di sini min azwajina maksudnya adalah berikanlah kepada kami istri-istri, keturunan-keturunan yang qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata, penenang hati. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan kita meminta kepada Allah agar jadikanlah kita imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadikan kita imam bagi orang-orang bertakwa. Dan imama itu maknanya bisa kita jelaskan menjadi dua. Imama itu ada dua. Yang pertama itu pemimpin. Yang kedua itu teladan. Yang pertama kita memimpin. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Atau maknanya juga ya Allah, jadikanlah kami itu teladan bagi yang kami pimpin. Karena ini sedang berbicara apa? Anak dan istri. Jadi ya Allah, jadikanlah kami imam bagi mereka, anak istri yang bertakwa itu. Jadi lil muttaqin di sini kembali kepada azwaj wa dzurriyyat. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin bagi seluruh orang-orang bertakwa secara umum, atau ya Allah, jadikanlah kami teladan bagi keluarga kami ini. Bagi istri dan bagi anak, jadikan kami imam yang baik untuk mereka. Itu makna imam. Jadi makna imam di sini bisa kita kerucutkan kepada dua makna, yang mana maknanya saling berkaitan. Satu, imam secara umum yaitu pemimpin. Yang kedua, secara khusus berkaitan dengan keteladanan. Agar apa? Kita meminta istri yang soleha, tapi minta juga agar kita jadi suami yang soleh, supaya jadi teladan bagi istri yang soleha tadi. Kita pengen anak yang soleh-soleha, maka jadikan kita sebagai ayah yang soleh, supaya jadi teladan bagi
mereka. Ini yang banyak dilupakan dalam parenting ini. Dalam parenting, banyak orang itu mendambakan, mengharapkan anak-anak yang soleh-soleha, namun mereka lupa bahwa ada PR menjadi bapak dan ibu yang soleh-soleha agar menghasilkan anak-anak yang soleh dan soleha. Soleh dan soleha itu tidak mesti bergelar ustadz, kiai, ibu nyai dan lain-lain, atau harus hafiz Quran dan bukan. Soleh dan soleha itu di hadapan Allah dia baik. Dia menjadi hamba yang terbaik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, cukup. Jadi kalau pengen anak selalu ngaji, ya contohin. Ini makna waja'alna lil muttaqina imama. Dia harus contohin ngaji. Ya, kadang-kadang memang nyuruhnya jago, ngelakuinnya enggak gitu. Nyuruhnya mantep, tapi ngelakuinnya ogah. Ini yang kadang-kadang terjadi gitu. Ya, seringkali memang semua harapan, semua asa itu justru digantungkan kepada manusia, lupa digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjadikan anak soleh itu bukan karena pondoknya yang mahal, bukan karena pondoknya yang bagus, bukan karena sekolah di Madinah, bukan. Tapi karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia itu. Allah jadikan dia anak yang soleh. Sekarang definisi soleh itu kan sudah mulai mengkerucut, menyempit dengan tampilan. Anak yang soleh itu anak yang lulusan pesantren, anak yang lulusan ini, yang lulusan itu dan lain-lain. Padahal tidak demikian. Jadi mana soleh di situ? Hakikat soleh apa? At-ta'ah. Hakikat soleh adalah at-ta'ah. Makanya para salaf mengatakan ketika menjelaskan definisi qurrata ayun, di antaranya misalnya apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan apa? Ya'nuna man ya'mal bit-ta'ah. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah mereka berharap agar anak istri mereka melakukan ketaatan kepada Allah. Itu harapan namanya. Jadi maksudnya hablana min azwajina wa dzurriyyatina itu mereka berharap agar anak istri itu menjadi anak istri yang saleh-salehah. Barulah tenang kehidupan mereka, baru sejuk kehidupan mereka. Makanya laisa syai'an aqarru li'ainil mu'min min an yara anna zawjatahu wa auladahu muti'ina lillahi azza wajalla. Tidak ada yang menenangkan mata seorang mukmin kecuali kita melihat anak dan istri kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Jadi tidak ada yang membuat kita tenang dalam hidup kecuali melihat keluarga kita itu menjadi keluarga yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang membuat orang jadi gelisah, jadi banyak masalah kecuali melihat keturunannya rusak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehancuran hati orang tua itu ketika mereka melihat anak-anaknya gagal menjadi hamba Allah. Itu kehancuran. Mungkin dia gagal menjadi pegawai negeri, tapi jangan gagal jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia gagal jadi abdi negara, tapi jangan gagal jadi abdillah. Itu quote saya itu. Boleh gagal jadi abdi negara, tapi jangan gagal menjadi abdillah. Ya. Kita harus berusaha menjadikan anak-anak itu menjadi Abdullah, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi naik ke level itu ibadur rahman. Itu menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlomba-lomba menjadikan anak, pokoknya anak saya harus jadi abdi negara, anak saya harus jadi PNS dan lain-lain. Tapi dia tidak diperhatikan sholatnya, tidak diperhatikan bagaimana kualitas agamanya. Ntar kalau mati, minta tolong ustadz sholatin. Anaknya nggak bisa. Minta tolong warga buat ngurusin. Anak-anaknya nggak ada yang bisa. Miris. Di momen paling miris versi saya adalah ketika saya diminta mengimami sholat jenazah, di saat ada anak-anaknya di situ. Yang meninggal orang tuanya, kita tanya ada anak-anaknya di sini? Ada banyak anaknya. Siapa yang mau jadi imam sholat jenazah? Ustadz aja. Saya bukan anaknya. Antum dididik, disekolahkan setinggi-tingginya oleh orang tua sampai sukses kayak sekarang. Sekarang jabatannya Masya Allah. Tapi ketika orang tuanya meninggal, untuk sholat saja dia nggak bisa. Untuk memimpin sholat saja nggak bisa. Bagaimana itu nasibnya? Tidak ada yang membuat hati orang tua itu hancur kecuali ya kayak gini keadaannya. Seandainya mereka bisa kembali dan mengatakan, mereka pasti sakit hati melihat anak-anaknya nggak bisa ngurus ketika kepulangan orang tuanya itu. Sedih melihat bagaimana anak-anaknya udah tinggi sekolahnya, jabatannya tinggi, tapi tidak bisa menjadi anak yang diharapkan dalam urusan agamanya. Maka berlomba-lombalah jadikan anak itu menjadi hamba-hamba Allah, bukan menjadi hamba-hamba dunia. Bukan menjadi abdul dinar, abdul dirham, abdul rupiah, abdul dolar. Ya, tapi jadikan mereka Abdullah. Jadikan mereka ahlul Quran, lomba-lombalah untuk itu. Dan percayalah para ahlul Quran itu, mereka sejatinya orang-orang yang cerdas dalam urusan-urusan dunia. Ya, jadi jangan berpikir orang yang hafal Quran itu ujung-ujungnya paling jadi guru ngaji gitu. Tapi ketahuilah mereka itu punya kecerdasan yang berbeda. Mereka punya otak yang lebih cerdas. Ketika anak bisa hafal Quran, otak mereka lebih cerdas daripada anak-anak seumurannya. Saya pernah dulu pas SMA itu mengerjakan penelitian akhir di sekolah. Dulu sekolah itu ada tugas akhir buat penelitian, kayak skripsi gitu.
kita bikin pas SMA itu. Saya ambil judul, saya masih ingat. Judulnya adalah korelasi antara hafalan siswa dengan prestasi belajar. Saya teliti tentang ini dan saya survei tentang orang-orang pintar yang cerdas di sekolah. Jadi kita tanya-tanya hafalan dia berapa dan dia bisa juara 1, juara 2, juara 3. Jadi 3 besar di sekolah saya survei semuanya. Mereka punya hafalan-hafalan lebih tinggi dari teman-temannya. Dan fakta membuktikan bahwa para penghafal Quran cerdas. Dan saya mengambil riset-riset dulu di zaman itu ya, di tahun itu riset-riset para dokter-dokter. Ya, dan mereka dokter juga ya. Dan mereka menjelaskan bahwasanya otaknya para penghafal Quran itu lebih cerdas daripada yang tidak menghafal Quran. Itu menandakan apa? Bahwa harusnya para orang tua sadar, orang-orang yang mengejar gelar hamba Allah, sejatinya mereka telah berhasil menguasai dunianya. Karena ada momen sakit hati di mana saya dengar langsung orang tua yang bilang, anaknya curhat, bilang, "Ustadz, saya sebenarnya dilarang sama ibu saya ngaji. Kata ibu saya, ngapain sih ngafal Quran, paling nantinya jadi guru ngaji." Gitu. Makanya saya disuruh les aja bahasa Inggris. Saya pernah dengar langsung anak itu ngomong seperti itu karena orang tuanya bilang begitu. Ketahuilah, nanti dia baru tahu ketika pas pulang, baru mereka meninggal, mereka baru tahu betapa pentingnya menjadikan anak-anak itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna Rabbana hab lana min azwajina. Dan doa ini sebenarnya lebih utama dibaca oleh para jombloan, jomblowati. Para bujang hidin, bujang hidat. Ini karena dia meminta kehadiran itu. Ya Allah, hadirkanlah kepada kami pasangan-pasangan, anak-anak, diminta sebelum hadirnya. Lalu bagi kita yang sudah hadir bagaimana? Lanjutkan doa ini, teruskan perjuangan. Kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langitkan segala asa kepada Allah yang Maha Bisa. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita harapkan dari pasangan, dari anak dan seterusnya agar mereka bisa menjadi qurrata ayun, penyejuk mata. Kenapa qurrata ayun diartikan ketenangan hidup? Karena tenangnya hidup seseorang dilihat dari bagaimana pandangan matanya. Jadi pandangan mata seseorang yang tenang hidupnya kelihatan dibandingkan mata yang mikirin hutang setiap hari. Beda. Kelihatan mata yang tenang, mata yang sejuk, mata yang bahagia, mata yang urusannya lancar dengan mata yang susah, mata yang banyak masalah, mata yang punya banyak hutang dan seterusnya beda. Makanya dalam kaidah bahasa Arab ketenangan itu dilihat dari secara fisik matanya. Sejuknya mata, tenangnya mata menandakan sejuknya hati. Sepetnya mata menandakan sepetnya hati. Gitu lah kira-kira. Makanya begitulah kira-kira gambaran Allah secara konkret untuk menjelaskan sesuatu yang abstrak. Hati kan abstrak, digambarkan secara konkret dengan mata. Ya, jadi secara faktual ayat ini memang berdasarkan dengan faktanya bahwa ketenangan seseorang dilihat dari kesejukan matanya. Begitu juga di dalam melihat pasangan. Makanya di antara ciri-ciri bidadari kan disebut matanya. Ya, qasiratut tarfi ain. Mata mereka itu qasiratut tarf, matanya tidak belok, tidak sipit, sedang. Kenapa digambarkan begitu? Karena kecantikan itu digambarkan demikian gitu. Melalui zahirnya, melalui konkretnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal mencari pasangan mata dijadikan pertimbangan dan seterusnya. Ini menandakan ayat ini benar-benar secara realita masuk dalam segala faktanya. Famin sifat ibadur rahman al-kummal. Di antara penyempurna sifat ibadur rahman adalah inayatuhum bid-du'a fahum muftaqiruna ila Allah. Mereka itu selalu butuh, merasa butuh. Muftaqirun artinya merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Multaji'una ilai. Selalu menyandarkan dirinya kepada Allah. Muqbilun alaihi. Selalu menyambut panggilan Allah. Wa jami'u hajatihim wa masalihihim ad-diniyah wad dunyawiyah yarjunaha minhu wahdah la syarikalah. Mereka selalu menyerahkan segala urusan-urusan dunia, urusan agama mereka hanya kepada Allah semata, tidak menyekutukannya. Bukankah itu doa Nabi SAW, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini doa Nabi kita SAW. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki seluruh urusanku, dunia dan akhirat, perbaiki urusan ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan biarkan aku bergantung pada diriku yang lemah ini meskipun sekejap mata. Tsumma hum fi du'aihim yahrisuna ala jawami'id du'a wa anfa'ihi. Kemudian mereka selalu bersemangat dengan doa yang padat ini. Jawami' di sini maksudnya padat isinya. Kompleks. Faqauluhum, doa mereka adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bahkan
Al-Imam Ikrimah ketika menafsirkan ayat ini, orang-orang ibadur rahman itu enggak cuma minta keturunan, enggak cuma minta pasangan, tapi mereka minta kualitasnya. Jadi bukan minta ya Allah kasih saya pasangan, kasih saya keturunan, bukan cuma itu, mereka minta kualitasnya. Yang mereka minta adalah bagaimana kualitas si pasangan dan kualitas anaknya, itu yang mereka harapkan. Ada tidak ada bukan urusan, tapi ada dengan kualitasnya, itu yang mereka harapkan. Jadi kalau minta itu harus spesifik kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah enggak tahu isi hati kita, tapi karena memang itu menentukan hasilnya. Bahkan dalam mazhab fikih Syafi'i, at-ta'yin itu menentukan niat. Ta'yin itu penentuan spesifik di dalam niat sesuatu itu menghasilkan sesuatu itu berdasarkan dengan pahalanya. Jadi at-ta'yin fi niyah itu bagian dari perkara yang penting. Termasuk juga ta'yin di dalam doa itu juga merupakan perkara yang penting. Hadza du'a min ajma'id du'a wa anfa'i. Ini merupakan doa yang paling lengkap dan paling bermanfaat. Fa fihi awalan du'aul mar'i bi an taqarra 'ainuhu. Doa yang pertama agar ditenangkan hidupnya. Dia minta ketenangan hidup. Wa yas'ada qalbuhu, agar senang hatinya. Bi salahi ahlihi wa auladihi. Jadi yang pertama minta ketenangan hidup, yang kedua minta kebahagiaan hidup dengan cara anak istri yang saleh-salehah. Fi ta'abbudihim, ya, mereka meminta agar anak istri mereka itu selalu beribadah kepada Allah, wa akhlaqihim, berakhlak, wa ta'amulatihim, wa 'aishihim, wa birrihim biwalidaihim, wa ghairi dzalik. Ini menandakan bahwasanya doa ini cukup sudah cukup bagi kita kalau kita minta kepada Allah dengan satu doa ini. Tsumma qauluhum wa ja'alna lil muttaqina imama. Kemudian mereka berdoa, ya Allah jadikanlah kami imam-imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan salah ya, doa ini itu bukan mendoakan orang lain. Dan orang bilang kalau zaman pilpres banyakin doa wa ja'alna lil muttaqina imama gitu. Padahal itu maknanya jadikan kami, bukan jadikan dia. Jadi maf'ulun bihinya itu kami di situ. Allahumma ja'alna, kami imaman lil muttaqin. Uslubnya begitu. Imaman lil muttaqin. Berarti di sini maf'ulun bihinya dua. Wa ja'alna imaman lil muttaqin. Jadikanlah kami ya Allah sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti kami doanya, bukan mereka. Bukan ya Allah kasihlah orang bertakwa ini imam yang bertakwa, bukan gitu doanya. Tapi jadikan kami agar kami bisa memimpin orang-orang yang bertakwa. Ya tadhammanu du'a bi salahin nafsi awalan wa dalalatiha ala al-khair. Ini doa mengindikasikan tentang kebaikan jiwa. Hatta yakuna ba'da dzalika qudwatan lil akharin. Sampai nanti Allah jadikan dia qudwah, teladan yang tadi saya bilang. Maknanya menjadi teladan bagi orang lain fi khisalil khair, dalam kebaikan. Dalam urusan kebaikan. Fayatamman nas bihi wa yaqtadu bisamatihi atau bisimatihi. Ini harusnya bisimatihi hakata. Jadi maka orang-orang nanti akan menjadikannya sebagai teladan dan akan mencontoh sifatnya. Ini yang tadi saya bilang kenapa kita harus minta jadi teladan, supaya sifat kita diteladani dan ditiru. Apalagi jadi guru itu harus banyak-banyak doa ini. Wa ja'alna lil muttaqina imama wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi guru itu harus memperbanyak doa ini. Karena dia akan dicontoh oleh banyak orang. Dia akan dicontoh oleh banyak mata yang memandangnya, oleh orang-orang yang mengikuti kajiannya dan seterusnya. Dia harus banyak meminta ini kepada Allah. Fala yumkinu lil 'abdi an yakuna qudwatan wa imaman lil muttaqin ba'dah illa in kana muta'assiyan bil muttaqina qablah. Ini dalam kata-katanya. Muqtadiyan bihim fi nafsi. Tidak mungkin seorang hamba itu menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa kecuali dia adalah orang yang bertakwa. Berarti doa ini adalah, ya Allah jadikanlah kami pemimpin atau teladan bagi orang-orang bertakwa setelah kita jadi orang bertakwa. Gitu maknanya. Ya Allah jadikanlah saya sebagai penunjuk kebenaran. Itu setelah kita berada di jalan kebenaran. Ya Allah jadikanlah saya sebagai wasilah datangnya hidayah. Itu setelah kita dapat hidayah, itu maknanya. Ini doa ini dalam. Dia menjelaskan sebabnya sebelumnya, baru menjelaskan akibat dari sebab tersebut. Harisan ala tahsili khisalil khairi wal falah. Dia selalu semangat untuk menghasilkan ladang-ladang kebaikan dan keberhasilan. Fa inda dzalika sayahrisul muttaquna 'alal ittisa'i wal i'timami bihi wal intifa'i bi tawjihihi wa hadi. Setelah itu pasti orang-orang akan mencontoh dia,
orang-orang juga akan mengikuti apa yang disampaikan olehnya, mengambil manfaat dari ceramahnya, kan gitu. Jadi setelah kita jadi orang yang kita minta tadi, kita ingin menjadi pemimpin teladan bagi orang-orang baik, berarti kita minta jadi orang yang baik. Ini doa yang dalam banget ini. Mendoakan, meminta akibat dengan tujuan mengharapkan sebab. Gitu. Jadi memintanya akibatnya, tapi sebenarnya yang kita harapkan adalah sebabnya. Dalam. Ini makna yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita. Wallahu a'lam bimuradihi. Wa li hadza yanbaghi ala kulli muslimin an yahrisa ala hadzal du'a. Maka hendaknya bagi setiap muslim itu untuk selalu membaca doa ini, wa an yakuna ala lisanihi liyanala hadzal khairal azim alladzi tadammanah, dan dibiasakan lisannya selalu mengucapkan doa ini agar mendapatkan kebaikan yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang terakhir, sifat yang ke-8 adalah selalu menggantungkan asa dalam doa. Dan doa yang dimaksud di sini terkandung beberapa aspek. Ya, aspek yang pertama meminta ketenangan hidup. Aspek yang kedua meminta kebahagiaan melalui wasilah anak istri. Anak saleh, salehah, istri saleh salehah enggak? Astagfirullah. Istri salehah. Ya. Maka kebahagiaan itu bersumber dari dua ini. Makanya anak saleh, salehah, dan istri yang salehah. Ini wasilah, berarti cara perantara agar kita meraih kebahagiaan hidup itu dari kedua itu diharapkan di doa ini. Yang berikutnya jadi imam. Imam bagi orang bertakwa. Orang bertakwa. Dan makna imam di sini ada dua. Pemimpin dan teladan. Ya. Dan di sini dalamnya adalah kata imam meminta menjadi hamba bertakwa sebelum menjadi imam bagi mereka. Ini makna dalamnya di ayat ini adalah, jadi sebelum kita menjadi imam, kita meminta kepada Allah menjadi hamba yang bertakwa sebelum menjadi imam bagi mereka yang bertakwa itu. Itu menandakan bahwa saya doa waja'alna lil muttaqina imama itu sebenarnya impactnya buat diri kita. Ya Allah, jadikan kita orang bertakwa agar nanti mereka meniru kita, meneladani kita. Agar dari kita menghasilkan ketakwaan-ketakwaan lainnya gitu. Agar dari akhlak kita menghasilkan akhlak-akhlak lainnya dari masyarakat. Adapun pemimpin, kenapa disebut di sini pemimpin bagi orang-orang bertakwa? Karena ini soal maslahat yang besar dan luas. Jadi kalau kita jadi pemimpin, maslahat itu jadi tersebar luas. Pentingnya memang dipimpin oleh orang-orang bertakwa itu karena dengan menjadi pemimpin yang bertakwa, orang-orang lain mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Contoh misalnya, pemimpin muslim, soleh, hafal Quran. Nanti dia akan punya sekitar-sekitar masyarakat yang juga cinta Quran sebagaimana dirinya gitu. Kalau kita bisa seperti itu kan maslahatnya lebih besar gitu. Makanya kenapa saya katakan, para dai-dai yang followersnya banyak, itu dia bisa menyebarkan kebaikan dengan sangat mudahnya. Kalau dia meminta kepada Allah agar dijadikan imaman lil muttaqin, dan nantinya orang-orang juga akan mencontoh kebaikan-kebaikan. Jadi orang yang terkenal itu sebenarnya kebaikannya besar juga gitu. Memang keburukannya besar, tapi kebaikannya juga besar. Karena dia punya ruang menyebarluaskan kebaikan lebih cepat daripada yang lainnya gitu. Harusnya semua orang itu tahu bahwa ja'alna lil muttaqina imama di sini adalah menyebarluaskan ketakwaan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini penting. Jadi jangan selamanya keterkenalan itu dicela. Memang para salaf mencela keterkenalan, tapi ada kalanya keterkenalan zaman sekarang bisa menjadi wasilah-wasilah pintu-pintu takwa bagi masyarakat. Maka ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini lengkap doanya. Ini mengandung lengkap ketenangan, kebahagiaan, bahkan dari sisi kemaslahatan yang besar. Doa ini mencakup semuanya, maka disebut ajma'.
Ini menjadi doa yang paling lengkap yang kita minta kepada Allah. Begitulah ibadur rahman, sifat-sifatnya ada 8 yang sudah kita sebutkan, dan yang terakhir adalah mereka yang selalu menggantungkan asa dalam doa-doanya. Mereka tidak pernah sombong pada kuasa kemampuan atau kuasa apa yang mereka miliki. Tidak pernah menjadikan tahta yang dia punya, keterkenalan yang dia miliki itu menjadi sumber keberhasilan dalam hidupnya. Enggak. Mereka selalu gantungkan asa. Contoh misalnya, orang itu kalau soleh, dia nggak akan pernah bilang tenang aja kalau anak kiai itu soleh. Dia nggak bilang begitu. Orang itu kalau soleh, dia berdoa, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh. Tapi dia nggak pernah mengatakan tenang, anak kiai pasti soleh. Nggak gitu. Tenang, istrinya kiai pasti nyai yang soleh. Nggak gitu. Karena dia tahu bahwasanya keberhasilan, segala asa, segala harap itu dikembalikannya kepada Allah, bukan kepada hasil dia sendiri gitu. Kalau Allah boleh kita katakan setiap anak Gus adalah Gus, ngapain doa begini? Ngapain doa begini? Orang sekarang dengan mudahnya itu anak Gus tuh jadi Gus, anak Habib jadi Habib, anak Kiai jadi Kiai. Belajar nggak belajar, udah gelarnya udah ada, dari bayi udah punya gelar. Ini aib ini. Bukan kita tidak ta'zim kepada guru, bukan. Tapi bagaimana mungkin kita menyematkan kepada sesuatu yang memang belum menjadi haknya gitu. Biarkan dia belajar dulu gitu, sampai jadi seperti bapaknya yang kita hormati itu, kan gitu. Pun misalnya istri, seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai dan lain-lain, ya biarkan dia juga ada di step belajar dulu sampai memang berhak mendapatkan sematan itu, kan gitu. Kadang sekarang dengan mudah itu. Saya bahkan menyebutkan secara riset, orang jadi ustadz zaman sekarang gampang. Stepnya 1, jadi public speaking. Kedua, jadi motivator. Habis itu jadi ustadz. Public speaking, motivator, dipanggil Kak, dipanggil Kang, besok dipanggil ustadz. Itu stepnya kalau antum mau jadi ustadz. Gak perlu antum kuliah, bikin bahas, gak usah itu. Kita dulu kuliah bikin bahas, begadang ngerjain ini HI gak bisa tidur dan terus gak perlu. Antum tinggal jadi motivator, besok jadi ustadz. Saking gampangnya orang sekarang mengatakan demikian. Apalagi sekarang lebih mudah lagi. Jadi anak ustadz adalah ustadz. Kan ada klaim, antum harus tahu. Sekarang ada kata-kata, anak guru adalah guru. Sekarang ada kata-kata begitu, anak guru adalah guru. Bapaknya meninggal, anaknya jadi guru. Pantas nggak pantas jadi guru. Ini bermasalah ini, yang kayak gini-gini nih. Kita harus melek akan keadaan gitu. Jadi jangan sampai dunia ilmiah itu seolah-olah diwariskan gitu. Jangan sampai kita merasa kita mewariskan ilmu kepada anak kita. Karena sejatinya anak kita juga akan menghadapi masa-masa belajar sebagaimana kita dulu belajar gitu. Ya, jangan terlalu pede gitu, tenang. Bapak ibunya ustadz-ustadzah, anaknya juga pasti enggak seperti itu. Justru saya pribadi semakin takut itu. Saya semakin takut. Bagaimana kalau misalnya Allah uji dari anak ini, ya, Allah uji kita yang seperti ini, punya anak yang seperti itu kan gitu. Antum tahu Ibnul Jauzi rahimahullah? Siapa yang enggak kenal Ibnul Jauzi rahimahullah? Ya, antum melihat bagaimana sejarahnya. Anaknya menjadi anak yang nakal itu. Imam Ibnul Jauzi, Imam Ibn Rajab dan lain-lain. Ibnul Jauzi rahimahullah punya anak bandel, kitab-kitabnya dibakar-bakarin itu. Kitab bapaknya dibakarin. Bapak yang nulis kitab dibakar sama anaknya. Dijualin sama anaknya. Kurang ulama apa? Jadi kadang-kadang memang begitu. Jadi kadang-kadang kita itu diuji dengan beberapa aspek. Ya, kurang soleh apa Nabi Nuh alaihissalam? Istighfar pagi dan malam. Tapi punya anak yang ketika diajak begitu saja dia nentang gitu. Jadi jangan terlalu pede punya anak soleh-soleha dengan alasan kita itu bergelar ini dan itu gitu. Justru semakin takut bahwa ya Allah kalau saya nggak minta ini bisa jadi ujian buat saya gitu. Kita harus terus minta, kita harus doakan dia. Ya, dan itu agar tidak menjadi bumerang bagi kita sendiri. Kita masuk pada khotimahnya karena memang ini khotimah ayatnya adalah Allah menutup 8 ciri ibadur rahman lalu dikasih closing balasan bagi ke-8 sifat itu. Jadi dari 8 sifat Allah balas dengan apa yang disebutkan di ayat ini. Allah bilang, "Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama." Sampai situ. Jadi Allah mengatakan mereka lah orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi atas kesabaran mereka. Jadi orang 8 tadi itu sabar berjuang, ada di sifat itu. Sabar berjuang melawan fitnah dunia ini. Bima sabaru, tapi mereka dibalas yujzaunal ghurfah. Ghurfah definisinya adalah kamar, ruangan. Memang nanti di surga itu ghurafun. Ya, wa min tahtiha ghuraf. Ya, jadi surga itu berkamar-kamar gitu. Nanti memang diberikan kamar berarti oleh Allah, diberikan kafling nanti di surganya.
Wa yulaqqawna fiha, dan dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di surga tahiyatan wa salama, dengan sambutan dan kedamaian. Jadi mereka akan masuk ke dalam surga dengan penghormatan, dengan tahiyah, dan dengan salam, dengan kedamaian. Dan salam di situ maknanya damai, selamat, atau diucapkan salam, disambut. Jadi di antara tanda baiknya kita masuk surga itu mendapatkan sambutan ucapan salam. Kan Allah bilang dalam surat Az-Zumar itu, ketika wasiqal ladzina taqaw rabbahum itu, ketika dijelaskan tentang orang-orang bertakwa masuk ke dalam surga, mereka yang dikatakan apa? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Mereka pas masuk disambut, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, tibtum, kalian selamat masuk sini. Selamat datang di sini, kalian mendapatkan keselamatan dan seterusnya. Itu berarti sambutan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bilang apa? Khalidina fiha. Mereka akan abadi di dalam surga. Hasunat mustaqarra wa muqama, dan mereka mendapatkan sebaik-baik tempat menetap dan sebaik-baik tempat tinggal. Kalau pembahasan yang lalu kita bahas neraka itu saat mustaqarran wa muqama, seburuk-buruknya tempat menetap dan singgah. Sekarang Allah bilang surga itu hasunat mustaqarran wa muqama. Sama maknanya, tapi beda tujuannya. Dan ini balasan bagi para ibadur rahman. Makanya Allah sebutkan di sini berarti dengan beberapa balasan. Ya Allah, udah penuh aja ya satu, masya Allah. Astagfirullah. Semoga Allah ampuni yang nulis nih. Kita sebut berarti terakhir setelah 8 itu Allah sebut dengan balasan. Berarti balasan atas kesabaran. Ingat kata sabar ini, mereka berjuang. Kesabaran para ibadur rahman ini apa? Beberapa. Yang pertama apa tadi? Ghurafun. Mereka dapat tempat di surga. Di surga. Lalu dia dapat apa? Salam. Salam, dan salam di sini maknanya keselamatan, kedamaian, dan sambutan. Ini makna salam di sini. Sambutan, kedamaian, keselamatan. Lalu mereka juga mendapatkan apa? Jaminan bahagia abadi. Jaminan bahagia abadi. Makanya khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Mereka sudah dapat tempatnya dan mereka dapat jaminan bahagia di dalamnya. Abadi lagi, tidak ada habisnya. Kalau misalnya ada masanya mungkin itu belum terlalu nikmat. Kalau ada durasinya mungkin belum menjadi nikmat. Tapi kalau disebut abadi maka itu nikmat yang hakiki. Maka di sini penulis mengatakan summa khatamallahu subhanahu wa ta'ala hadha siyaq al-mubarak bi dzikri jazaa'i man ittasafa bit sifatis sabiqah. Allah sebutkan balasan dari semua sifat-sifat yang sudah kita sebutkan ini. Wa 'azimi sawabihi, yaitu pahalanya yang besar. Allah berfirman, ini ayatnya, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Fakana al-jazaa'u min jinsil amal. Ingat, al-jazaa' min jinsil amal, balasan tergantung dengan perjuangan amalnya. Jadi hasil kesabaran perjuangan mereka itu berbuah surga bagi mereka. Falamma kanat awsafuhum rafi'atan a'liyatan, makanya walaupun mereka itu punya sifat yang begitu tinggi dan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka berada di tempat-tempat yang tinggi. Kafa'ahum rabbul alamin bil ghurfatil a'liyati jazaan lahum. Jadi Allah balas perjuangan mereka menjadi orang-orang yang tinggi levelnya di dunia, mendapatkan derajat yang tinggi levelnya di akhirat. Wa qad jaa wasfu hadhil ghuraf ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina maqal. Ghuraf itu kamar yang tadi saya bilang sudah disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahlal jannati yatara'awna ahlal ghurafi min fawqihim kama yatara'awna al-kawkab ad-durri al-ghabiri fil ufuqi min al-masyriqi aw al-maghribi litafadhuli bainahum." Jadi Allah nanti jadikan para penghuni surga itu nampak berkelip dan bersinar. Allah jadikan mereka itu sebagai para penghuni tempat-tempat di surga itu dengan cahaya yang bersinar. Kama yatara'awna al-kawkab ad-durri al-ghabiri fil ufuqi. Sebagaimana keunggulan bintang yang paling terang di langit, yang lebih terang daripada bintang-bintang yang lainnya.
Jadi Allah jadikan tanda khusus bagi para ibadur rahman ini yang menyebabkan dia lebih bersinar daripada yang lainnya, sebagaimana ada bintang yang paling terang di antara bintang-bintang yang lainnya, baik yang ada di masyriq, timur ataupun barat. Litafadhuli bainahum, menunjukkan bahwasanya dia lebih baik daripada yang lainnya. Fa ahlul jannati idza aradu an yanzuru li ahli al-ghuraf yarfa'una ru'usahum wa yarawna hadhihi al-ghuraf kama nushahidu nahnu al-kawkab al-'ali ar-rafi' fi as-sama' mimma yadullu ala uluwi manazilihim wa rif'ati darajatihim fi jannatin na'im. Kata penulis gini, kita nanti melihat orang yang berada di ghuraf ini, kita ngelihatnya ke atas kayak ngelihat bintang. Itu menandakan mereka lebih tinggi posisinya daripada orang-orang lain yang ada di surga sekalipun. Jadi ibadur rahman Allah letakkan di tempat yang tinggi, sehingga orang-orang kalau pengen melihat mereka harus naik dulu, nadahin kepalanya supaya kelihatan mereka sebagaimana kita melihat bintang. Ini berarti bagaimana Allah memuliakan para ibadur rahman sehingga membuat orang-orang pun benar-benar menghormatinya dan harus berjuang menadahkan pandangannya untuk melihat mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Wa yalqauna fiha tahiyatan wa salama tatalaqahumul malaikatu bit tahiyyah wat tarhib was salam al mutadammini lis salamati minan naqa'isi wal amradi wal mukaddirat. Ini yang saya bilang sambutan. Siapa yang menyambut? Malaikat. Malaikat menyambut mereka dengan ungkapan salam, dengan ungkapan kebahagiaan, disambut mereka hadir di tempat yang indah, itu surga, sampai disebutkan apa? Mereka mengatakan alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu wa awrathna. Allah Subhanahu wa taala itu sampai menjadikan para penghuni surga mengucapkan alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dahu. Segala puji bagi Allah yang telah mengabulkan segala janji-janjinya dulu. Kami mendapatkan itu sekarang. Sampai di ayat lain alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan. Begitu masuk surga, orang yang di dalam langsung mengatakan ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah membuat segala kesedihan dan kesulitan itu hilang. Begitulah first impression orang masuk dalam surga. Ya, mereka langsung mengucapkan rasa syukurnya dengan sangat besar. Fahada ma'al haula'i wa ma'abihim wa ma'abuhum alladhi akramahumullahu subhanahu wa ta'ala bihi likamali ta'abudihim wa inqiyadihim lihidayat kitabih al-karim. Inilah balasan bagi mereka yang sudah menjadikan Al-Quran sebagai hidayah dalam kehidupan mereka. Inilah tempat kembali bagi mereka. Wa qaluhu ta'ala fi tamami hadzal siyaq, lalu Allah menutup ayatnya di ayat 77, ayat terakhir surat Al-Furqan. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Allah mengatakan, katakanlah kepada orang-orang musyrik nanti, Rabbi laula du'aukum. Ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, Tuhanku itu tidak mengindahkanmu, Tuhanmu itu tidak peduli kepadamu kecuali apa? Melainkan karena ibadah kalian. Makanya Allah bilang laula du'aukum. Jadi nanti orang-orang yang di surga itu akan mengatakan kepada orang-orang musyrik. Ini ayat juga bermakna Nabi SAW diperintahkan oleh Allah agar Nabi bilang pada orang-orang musyrik, sesungguhnya Allah itu tidak peduli kepada kalian kecuali kalian mau beribadah kepada Allah. Itu makna ayatnya. Jadi kalau kalian mau beribadah kepada Allah, baru Allah akan peduli kepada kalian. Tapi kalau kalian melakukan seperti ini, kesyirikan, Allah nggak akan peduli sama kalian. Laula du'aukum. Kalau bukan karena ibadah kalian, Allah nggak peduli sama kalian. Faqad kadzdzabtum. Tapi kalian sungguh telah mendustakan Allah. Fasawfa yakunu lizama. Maka lihat nanti balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan pada orang kafir, orang-orang musyrik, wahai kaum musyrikin, Allah tuh nggak peduli sama kalian kecuali kalian mau beribadah kepada Allah. Ini juga nasihat buat kita nih. Apa yang kita punya sekarang itu nggak ada apa-apanya kecuali kita jadikan sebagai sebab ibadah kepada Allah. Maka ingat ayat ini. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Allah tidak peduli kepada kita kecuali karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa asahhul aqwal fil ayah anna ma'naha ma yasna'u bikum rabbi laula ibadatikum iyyah fa huwa subhanahu lam yakhluqkum illa li ibadatihi. Kata Ibnu Qayyim, pendapat yang paling benar dalam menafsirkan ayat ini adalah seolah Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ma yasna'u bikum rabbi laula ibadatikum iyyah. Sesungguhnya Allah tidak akan menciptakan kalian kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seiring maknanya, selaras.
Jadi ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim dengan ayat yang sama di surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fahuwa subhanahu lam yakhluqkum illa liibadatihi. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan kalian kecuali untuk beribadah kepadanya. Ballaghanallahu ajma'in sifata ibadir rahman. Penulis berdoa di penutupannya, semoga Allah sampaikan kita untuk mencapai sifat derajatnya para ibadur rahman ini. Wa sabbatana 'alal haqqi wal huda wal iman, dan semoga Allah tetapkan kita di atas kebenaran, di atas petunjuk dan keimanan. Wa nas'aluhu subhanahu an yuwaffiqana wa jami'al muslimin lima yuhibbuhu lana wa yardahu minal qawli wal amal. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita taufik dan seluruh kaum muslimin kepada apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai dari perkataan dan perbuatan. Fa innahu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena sesungguhnya tidak ada daya dan upaya melainkan datangnya dari Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira daiman ila yaumiddin. Itu penutup dari beliau. Beliau tutup dengan doa, lalu beliau tutup dengan bersyukur kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah sebagaimana beliau membuka kitabnya. Jadi adabnya adalah menutup kitab sebagaimana kita membukanya. Kita membuka dengan bersyukur, memuji Allah dan bersolawat kepada Rasul, maka kita tutup juga kitab dengan pembahasan yang sama. Sama dengan kita membuka majelis dengan alhamdulillah dan solawat, kita tutup juga dengan alhamdulillah dan solawat. Begitulah adab yang disampaikan oleh penulis. Maka sampai di sini pembahasannya. Itulah sifat ibadir rahman, dan itulah yang bisa Anda sampaikan. Atas segala banyak khilaf dan salah, itu pasti murni datangnya karena kebodohan yang berbicara. Dan kalau ada ucapan yang keluar dari hawa nafsu, semoga Allah ampuni dan semoga bisa dimaafkan. Kalau yang diucapkan sesuai dengan al-haq, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan hidayah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka dengan ini kitab Sifat Ibadur Rahman telah selesai. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.